Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah Islam, dan kita masih pada kitab Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah. Baik, 200 tanya jawab tentang akidah. Dan sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke-108 atau 178. Ma hiya ruqa al-mamnu'ah? Apa itu ruqyah yang dilarang? Ruqyah yang dilarang. Maksudnya ini berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang ruqyah syar'iyyah. Bahwa ruqyah yang syar'i adalah ketika menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits-hadits, maksudnya doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menggunakan bahasa Arab yang dipahami maknanya, ya, permintaan kepada Allah, atau dengan bahasa, yes, sebagian ulama dengan bahasa apa saja yang dipahami maknanya. Artinya memiliki makna yang benar, dan meyakini bahwa ruqyah itu hanyalah sebab. Adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertanyaan yang ke-178 tentang ruqyah yang terlarang atau ruqyah yang tidak syar'i. Wa hiya ma lam takun minal kitabi wala sunnah. Apa yang bukan dari Alkitab, maksudnya tidak menggunakan Al-Qur'an, wala sunnah, tidak pula menggunakan sunnah, tidak pula menggunakan hadits, wala kanat bil arabiyyah, tidak pula menggunakan bahasa Arab. Jadi ada tukang ruqyah, tukang jampi-jampi, dia tidak pakai ayat, dia tidak pakai hadits, tidak pula pakai bahasa Arab, tapi dia menggunakan min amali syaitan. Yang dia amalkan adalah amalan-amalan setan. Wa istikhdamihi wa taqarrubi ilaihi bima yuhibbuhu, yaitu dengan melakukan pelayanan terhadap setan, mendekatkan dirinya kepada setan dengan apa-apa yang disukai oleh setan. Jadi ada tukang ruqyah seperti itu. Dia melakukan ritual-ritual tapi pendekatan kepada jin-jin. Ya, dia melakukan perintah-perintah dari jin. Ya, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh
para dukun, ya, orang-orang yang melakukan khurafat. Demikian pula yang taib ini ya. Jadi ini ruqyah yang tidak syar'i. Ya, ruqyah yang tidak syar'i. Dan sekarang kalau kita lihat ruqyah macam-macam. Ada yang katanya jinnya dikasih masuk di botol, ada yang dipindahkan ke hewan katanya, ada yang digerek pakai mushaf, ya, macam-macam orang meruqyah. Padahal ruqyah itu artinya membaca. Ar-ruqa artinya membaca, ar-ruqyah itu membaca. Maka kita bacakan ayat, kita bacakan hadits, atau kita bacakan bacaan-bacaan doa-doa yang berbahasa Arab atau berbahasa apa saja yang memiliki makna yang benar, dan meyakini bahwa ruqyah hanyalah sebab. Nah, ini dia ruqyah yang syar'i. Taib. Dan ruqyah yang paling bagus adalah seorang itu meruqyah dirinya sendiri. Jangan dia panggil orang lain untuk meruqyah dirinya, tapi hendaknya dia meruqyah dirinya sendiri. Kenapa? Karena ruqyah termasuk bagian dari doa, bagian dari harapan, bagian dari berserah diri kepada Allah. Maka di antara kondisi hati dikabulkannya doa, yaitu ketika dalam keadaan darurat atau genting. Maka perasaan genting ini tidak dirasakan oleh orang yang meruqyah, tapi dirasakan oleh orang yang sedang sakit. Ya, orang yang sedang sakit. Ya, maka tentunya beda perasaan dia antara dia yang sakit dengan orang yang meruqyah. Tidak ada rasa genting di hatinya. Makanya yang paling bagus adalah meruqyah diri sendiri. Ya, sebagaimana kita berdoa, yang paling bagus adalah kita berdoa diri sendiri. Ya, betul, bisa kita minta orang lain untuk mendoakan kita, tapi doa yang terbaik adalah kita berdoa dengan diri kita sendiri. Karena ada kondisi hati yang tidak dimiliki ya oleh orang lain. Tadi ya, perasaan kepepet, perasaan darurat, perasaan sangat butuh, itu tidak dimiliki oleh orang yang kita wakilkan. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya atau pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-179, ma hukmu at-ta'aliqi min at-tamaimi wal autari wal hilaqi wal khuyuti wal wada' wa nahwiha. Apa hukum gantungan-gantungan seperti jimat-jimat, ya, tali busur, gelang, benang, al-wada' dan semisalnya. Artinya di sini penulis ingin menjelaskan tentang sesuatu yang digantung, ya, entah itu benang, entah itu apa saja yang diyakini bisa memberi manfaat dan bisa menghindarkan dari bahaya. Taib. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka akan diwakilkan kepada sesuatu itu. Maksudnya,
siapa yang menggantungkan sesuatu, misalnya dia menggantungkan jimat, ya, di sebagian warung makan dipajang foto, ya, foto wali misalnya, supaya laris, ya, supaya laris, ya. Nah, siapa yang menggantungkan sesuatu, ya, dengan harapan seperti yang disebutkan tadi supaya laris, ya, artinya mengharapkan manfaat atau terhindar dari bahaya, maka Allah wakilkan apa yang dia harapkan itu kepada yang dia gantungkan. Kira-kira kalau Allah serahkan harapan dia kepada yang dia gantungkan, kira-kira yang dia gantungkan itu bisa memberi? Itu foto yang dia pasang, jimat yang dia gantung, apakah bisa memberi apa yang dia inginkan? Jawabannya tidak, karena segalanya di tangan Allah. Adapun yang dia gantung tidak memiliki apa-apa, ya kan? Tidak memiliki apa-apa. Makanya hati ini tidak boleh digantungkan kepada selain Allah, karena Allah akan wakilkan kepada yang kita gantungkan. Berarti hati ini hanya berpasrah, hanya terikat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Maksudnya, siapa yang bergantung kepada Allah, yang bersandar kepada Allah, yang berpasrah kepada Allah, ya kan? Maka Allah mencukupinya, karena memang segalanya milik Allah. Segalanya milik Allah, dan Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, Allah Maha Memberi, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar, ya kan? Taib. Di hadits yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Haditsnya jelas. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa bisa syirik? Karena kaidahnya menjadikan sebab padahal dia bukan sebab, maka itu adalah syirik. Misalnya, kalau ada kupu-kupu yang masuk dalam rumah, kita jadikan itu pertanda ada tamu yang datang. Maka ini artinya menjadikan sebab yang bukan sebab, karena tidak ada hubungannya antara tamu yang datang dengan kupu-kupu yang masuk di rumah kita, tidak ada hubungannya. Maka meyakini sebab, dia sebagai sebab padahal dia bukan sebab, ini namanya syirik. Contoh misalnya, kalau ada cicak, ya, yang orang lagi bicara, terus cicak berbunyi, ya kan? Terus dia bilang, itu apa saya bilang? Benarkan apa yang saya bilang? Itu dengar cicak, dia benarkan apa yang saya bilang. Maka mungkin hal ini hal sepele. Kalau orang tidak belajar, mungkin perkara ini perkara sepele atau sudah menjadi kebiasaan, tradisi. Tapi kalau kita belajar, ini syirik. Ini syirik, bukan ingat, syirik itu dia dosa yang mengalahkan riba, mengalahkan judi, mengalahkan zina, mengalahkan membunuh. Syirik. Ya, kalau misalnya ada burung hantu di malam hari lewat di atas atap, berarti pertanda akan ada yang mati, ya kan?
Atau misalnya tabrak kucing, sial, ya kan? Banyak, artinya intinya menjadikan sebab padahal dia bukan sebab. Nah, sama ini menggantungkan ya, gantungkan tasbihlah, pasang fotonya siapa begitu, ya kan? Simpan di dompetnya, dipasang di mobilnya, digantung di mobilnya, ya, dikunci motornya dengan keyakinan, selama saya pasang ini, masya Allah, ini mobil aman, nggak pernah ada masalah. Ya, pernah yang digantung ini dibuka, sering terjadi musibah, ya kan? Maka menjadikan sebab padahal dia bukan sebab, syirik. Ya, dia adalah syirik kecil. Makanya dikatakan dalam hadis ini, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Taib. Pertanyaan yang ke-180, ma hukmu al-mu'allaqi idza kana minal Qur'an? Apa hukumnya kalau yang digantung itu adalah Al-Qur'an? Ayat kursi, Al-Fatihah, atau Al-Qur'an, ada Al-Qur'an kecil ya, Al-Qur'an kecil, digantung. Gitu ya. Kalau tadi kan mungkin ya apalah. Nah, sekarang dia kalau Quran yang digantung bagaimana? Ya sebagai penangkal bala, ya, sebagai barakahna, mendatangkan berkah, ya, mendatangkan kebaikan. Baik, sekarang sebelum dijawab oleh Syekh, saya ingatkan bahwa Al-Quran itu dia diturunkan sebagai petunjuk, bukan sebagai gantungan, ya, bukan sebagai gantungan, tapi sebagai petunjuk. Itu asal diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kata beliau, yara jawazu an ba'dis salaf atau yurwa jawazuhu an ba'dis salaf wa aktsaruhum ala man'ihi. Diriwayatkan atau diriwayatkan dari sebahagian as-salaf bahwa itu adalah boleh. Artinya menggantungkan Quran, ya, itu sebagian ulama as-salaf mengatakan boleh. Hanya kebanyakan dari para ulama as-salaf melarang hal tersebut, seperti Abdullah bin Uqaim, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat lainnya. Dan ini yang lebih aman, karena keumuman larangan dari hadits. Karena Nabi mengatakan siapa yang menggantungkan sesuatu, enggak disebutkan kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini, umum. Siapa yang menggantungkan sesuatu, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Maka dia telah berbuat syirik. Maka pendapat para ulama yang mengatakan sekalipun Al-Quran yang digantungkan, maka itu terlarang, karena tidak ada satupun hadits yang mengecualikannya.
Ya. Dan ini juga termasuk bentuk ya penghinaan terhadap Al-Qur'an. Dan bisa saja ya terikut pada tempat-tempat yang tidak suci. Dan juga supaya hati ini senantiasa bergantung kepada Allah, bukan kepada yang digantungkan, dan menutup celah menutup celah kepada akidah yang rusak, apalagi di masa ini. Karena kan di masa ini biasa, artinya pakai jimat biasa. Nah, kapan kita boleh kalau ini kan Al-Qur'an, ini kan ayat kursi, ini Al-Fatihah. Akhirnya orang bergampangan, akhirnya ya sudah. Karena dibolehkan, padahal memang yang menggunakan jimat-jimat sudah menjadi kebiasaan. Ditambah lagi ini dibolehkan, akhirnya terlalu meluas. Ya. Taib. Jadi amannya sekalipun Al-Qur'an dihindari. Ya, sekalipun Al-Qur'an dihindari. Jadi intinya jimat-jimat, ya, gantungan-gantungan yang kita harapkan berkahnya, yang kita harapkan bisa mendatangkan manfaat, menghindarkan dari bahaya, itu ditinggalkan apapun itu. Ya. Demikian pula pajangan-pajangan. Ya, seperti foto misalnya, fotonya siapa, Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, ya kan? Taib. Pertanyaan berikutnya, ma hukmu al-kuhani? Pertanyaan yang ke-181, apa hukum al-kuhan? Kuhan artinya dukun. Ya. Al-kuhan min tawagid. Minat tawagid. Kuhan itu dari togut. Maksudnya termasuk yang disembah selain Allah. Wa hum auliya usyayatin. Dan kuhan ini yaitu dukun, paranormal, orang pintar, ini termasuk wali-wali setan. Maksudnya para dukun itu ada hubungan dengan setan. Jadi mereka itu anak buahnya setan. Ya. Pesuruh-pesuruhnya setan. Ya. Yuhuna ilaihim. Yang mana setan itu menyampaikan penyampaian kepada wali-walinya. Ini dukun-dukun. Artinya ada hubungan antara dukun dengan setan. Jadi dukun-dukun itu dapat informasi dari setan. Nah, setan-setan ini yaitu jin-jin ini, mereka naik ke langit untuk mencuri berita di langit. Nah, berita yang dicuri itu yang disampaikan ke dukun. Jadi ada kerjasama dan ada saling menguntungkan antara jin dengan dukun. Dukun mendapatkan informasi, kemudian jin-jin ini ya dia senang karena dipuja, apa dia minta dikasih, ya kan? Dia diserahkan ibadah kepadanya, ibadah sesajian, ibadah tawakal, ibadah banyaklah diserahkan kepadanya. Jadi dia senang. Artinya dia semakin tinggi di tengah jin. Artinya mereka semakin dipuja oleh manusia, keadaan mereka semakin tinggi. Jadi saling menguntungkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 121. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Dan sesungguhnya setan-setan itu memberikan wahyu, menyampaikan penyampaian kepada wali-walinya, yaitu dukun-dukun. Jadi dukun itu pakai setan. Kalau ada barang hilang, kalau ada
yang mau merantau misalnya, dilihat dulu oleh orang pintar. Coba lihatkan dulu apakah nasib saya bagus. Kalau ada barang hilang, coba lihatkan siapa yang ambil. Nah, info-info itu, siapa yang kasih berita, itu setan. Jadi setan yang sampaikan ke dukun, oh bahwa ini yang ambil, ini yang ambil. Nah, tentunya si dukun ini tidak mungkin dibantu sama setan kalau tidak ada yang dia berikan ke setan, kan begitu? Tidak ada setan gratis, iya siap saya bantu ki. Tidak ada setan begitu. Pasti dia bantu kalau ada imbalannya, kalau ada yang kita berikan kepadanya, kalau kita menjadi anak buahnya. Makanya setan itu dia tidak tanggung-tanggung untuk meminta, pasti dia minta syirik. Tidak ada itu kalau orang yang ada kerjasama dengan setan, setan minta dosa-dosa, ya, kamu minum ballo ya. Tidak, pasti dia minta syirik. Jadi setan pintar, dia tidak mau minta dosa kecil, dosa besar, pokoknya syirik. Di mana-mana perdukunan, ya, pasti ritualnya adalah kesyirikan. Dimanapun, jadi setannya pintar semua. Iya, pasti ritualnya adalah kesyirikan. Nah sekarang kalau dia sudah berbuat syirik, misalnya dukunnya sholat, dukunnya puasa, dukunnya haji, dukunnya bersedekah, kira-kira bermanfaat sholatnya? Bermanfaat puasanya? Bermanfaat hajinya? Jawabannya tidak ada yang bermanfaat. Berarti setan aman, sudah aman. Iya, sudah menjadi anak buahnya setan. Karena apa yang disuruh oleh setan dia kerjakan. Kamu malam Jumat bikin begini ya. Ya. Kalau ada yang datang suruh dia bawa ayam warna putih. Ya, 1 pasang. Syarat-syarat yang ada juga, kamu lempar Al-Quran di kamar mandi ya, atau simpan di bawah keset, di bawah lap kakimu ya. Intinya kekafiran. Artinya dukun ini semakin dia melakukan kekafiran, semakin dibantu sama setan. Makanya dukun yang istilahnya kelasnya bukan kelas biasa, pasti kafirnya juga tidak biasa. Ya, maksudnya sesuatu yang diserahkan kepada setan juga itu tidak biasa, pasti luar biasa. Jadi ada timbal balik, ada saling menguntungkan antara dukun dengan jinnya. Taib, sebagaimana ayat ini ya, Al-An'am ayat 121. Jadi sini jelas ya, apa hukum perdukunan ya? Hukumnya jelas adalah haram, dan itu merupakan kekafiran, waliyadzubillah. Disebutkan dalam hadits riwayat Abdul Razak, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan selainnya dari sahabiat Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsil wahyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hadits wahyu. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Jibril, setan-setan naik ke langit nguping, dengar-dengar apa yang Allah sampaikan kepada Jibril. Ya, fayasma'uha mustariqus sam'i, maka pencuri berita, setan-setan ini berusaha mendengarkan berita.
Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Dan yang mencuri berita ini, itu jin-jin ini disebut kalau oleh Nabi itu mereka bertumpuk. Artinya untuk sampai ke langit kan tinggi ya. Jadi mereka bertumpuk ya, artinya tersusun 1, 2, artinya sampai ke langit. Nah, jadi kalau yang di atas sudah dengar, dia sampaikan info itu ke yang di bawahnya, yang di bawahnya sampaikan lagi yang di bawahnya, yang di bawahnya sampaikan lagi yang di bawahnya, sampai yang paling bawah itu yang sampaikan ke dukun. Itu yang sampaikan ke dukun. Jadi ada kerjasama yang luar biasa. Makanya dukun bilang, apa saya bilang toh? Benar. Itu yang ambil kan? Orang-orang juga sekitar bilang, dukun itu hebat. Pokoknya kalau ada barang hilang, kalau ada barang hilang, siapa yang curi, siapa yang ambil, tanya maki. Ya kan? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu. Maka ketika dapat berita dari langit, maka yang di atas ini sampaikan ke yang di bawah, yang di bawah sampaikan lagi ke yang di bawahnya, yang di bawahnya sampaikan lagi ke yang di bawahnya, hatta yulqiha ila lisanis sahir, sampai yang paling bawah menyampaikan kepada as-sahir awil kahin, tukang sihir atau dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla ayyulqiyaha. Kadang pencuri berita ini, yaitu jin-jin ini, terkena lemparan bintang sebelum sempat mencuri berita. Maksudnya kan ada bintang jatuh. Di antara fungsi bintang, kan ada 3 fungsi bintang. Yang pertama sebagai hiasan langit. Yang kedua sebagai penunjuk arah. Kalau orang tua dulu belum ada kompas, berlayar di lautan untuk mengetahui arah, di mana barat, di mana timur, di mana utara, di mana selatan, tinggal lihat bintang. Yang ketiga adalah itu bintang jatuh, orang bilang meteor. Itu adalah lemparan untuk setan. Jadi setan dilempar. Nah, jadi sebut dalam hadits ini, kadang dia belum sempat mendengar sudah dilempar dengan bintang. Dan kadang sudah sempat mencuri berita sebelum terkena lemparan bintang. Kata Nabi, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Kemudian kalau dia berhasil dapat informasi dari langit, maka dia campur yang dia dapat ini dengan 100 kedustaan. Maksudnya apa? Satu informasi dia dapat 100 tambahannya, campurannya 100. Jadi satu yang asli tambahannya 100. Makanya dukun-dukun itu kalau mau dites lebih banyak benarnya atau lebih banyak salahnya, kira-kira datang ke orang pintar, datang ke ini, tanyakan barang ini siapa yang ambil, oke lah benar. Tapi kalau kita mau banding-bandingkan, kira-kira banyak yang salah atau banyak yang benar, pastinya banyak yang salah. Karena disebut dalam hadits ini, kalau berhasil dapat informasi 1, ini setannya campur dengan 100. Campur dengan 100 kedustaan. Iya. Ini cara kerja dukun, paranormal, orang pintar. Ini cara kerjanya. Pasti ada hubungan dengan setan sebagaimana disebutkan dalam hadits ini. Maka ini jelas ya. Maka ini merupakan bentuk kekufuran, ya, kesyirikan.
Ini merupakan sesuatu yang haram jelas. Selanjutnya pertanyaan yang ke-182, ma hukmu man saddaqa kahinan? Apa hukum orang yang percaya dengan dukun? Kalau menjadi dukun jelas haram, bentuk kekafiran. Sekarang percaya dengan dukun, dia bukan dukun tapi percaya dukun. Dikit-dikit datang ke dukun, ya, apa hukumnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali Allah. Jadi orang pintar, paranormal, dukun, itu mereka mengaku tahu perkara gaib. Karena ada barang hilang, tanya ke orang pintar. Mau lihat nasib, misalnya mau nikah, mau merantau, mau beli rumah, mau beli tanah, datang ke orang pintar dulu, coba lihatkan ini, bagaimana kira-kira? Oh, jangan, tidak bagus calon ini, tidak bagus calon ini, tidak bagus, ya kan? Atau mau pergi merantau misalnya, akhirnya dilihat dulu sama dukunnya, tidak bagus nasib ini, ya kan? Dan dukun itu macam-macam. Ketika ada barang hilang, ada yang pakai arah ya, mungkin pakai daun apa begitu, terus dia baca, ya kan? Oh, di sana ini barangnya, di sana. Coba cari bagian sana, ya kan? Nah, apa hukumnya orang yang percaya seperti ini? Dia percaya dengan informasi dari dukun. Jawabannya tadi ayat yang kita bacakan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah. Dan ayat-ayat yang lainnya diantaranya yang telah kita bacakan tadi. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan, siapa yang mendatangi arraf itu orang pintar, aw kahinan atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, orang pintar itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sudah kafir, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah. Kalau dia percaya dukun, berarti dia percaya bahwa ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Berarti dia telah ingkar terhadap yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Sementara dia meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Ya kan? Maka ini adalah kekufuran. Makanya dikatakan dalam hadis, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, Muslim, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, siapa yang mendatangi orang pintar, fasa'alahu an syai', kemudian bertanya ke orang pintar,
Fasaddaqahu, kemudian dia percaya apa yang dikatakan orang pintar itu. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Baik, jadi jelas ya, dukun mendatangi dukun, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, ini semuanya adalah kekafiran. Ya, ini semuanya adalah kekafiran. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang 183. Ma hukmu at-tanjim? Apa hukum tanjim? Tanjim artinya ilmu bintang. Ilmu bintang. Maksudnya kamu bintang apa? Oh, bintang apa? Leo. Oh, kamu Scorpio. Oh, dari bintang-bintang itu dia ramal. Oh, kamu itu karena bintangmu bintang Scorpio, maka nasibmu seperti Scorpio. Apa hukumnya ilmu seperti ini? Ya, jadi disebut ilmu bintang. Jadi ilmu bintang itu ada dua, ada ilmu bintang maksudnya bintang di langit ya, artinya untuk mengetahui arah, kan begitu. Sebelum ada kompas, ya kan? Itu kan pakai bintang, ada ilmunya untuk mengetahui ini barat, ini timur, tidak ada masalah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Dalam pembahasan ini bukan itu yang dimaksud. Ada bintang, maksudnya dari bintang itu dipakai meramal. Bintang ini maknanya ini, bintang ini artinya ini. Ya. Entah dari mana yang mereka tahu bintang. Kamu bintangmu bintang ini. Berarti nasibmu begini. Gitu ya? Baik. Ma hukmu at-tanjim? Apa hukum ilmu bintang seperti ini? Qala Allah Ta'ala berfirman di surah Al-An'am ayat 97. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang litahtadu biha, supaya kalian jadikan bintang itu sebagai petunjuk fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Artinya kalau di laut gelap, tinggal lihat bintang. Oh, di sana barat, di sana timur. Maka sungguh benar ayat ini. Ya, artinya orang tua kita menggunakan bintang sebagai penunjuk arah paling mungkin 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Ini 1400 tahun. 1400 tahun yang silam sudah memberikan informasi bahwa di antara fungsi bintang adalah penunjuk arah. Allahu Akbar. Ya kan? Di ayat lain di surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih," ayat 5 ya. "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh kami telah hiasi langit. Kami telah hiasi langit bimasabih, dengan bintang-bintang. Bagaikan bintang di langit. Beribu-ribu bintang di langit. Maksudnya memang keindahan, hiasan. Iya, bagaikan langit tanpa bintang. Iya, kata-kata keindahan bintang itu. Jadi dia
hiasan langit. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar setan. Jadi bintang jatuh. Makanya kalau kita baca sejarah diturunkannya wahyu 20 hari setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul, maka bintang itu semakin sering jatuh. Maksudnya semakin sering setan dilempar untuk menjaga wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai dicuri oleh setan, artinya ditambahi, dikurangi oleh setan. Baik, sekarang berpindah ke ilmu bintang yang tadi ya, meramal dengan bintang. Di antaranya hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Siapa yang mempelajari ilmu bintang tadi ya, Scorpio, Leo, atau artinya ilmu bintang untuk meramal, maka dia telah belajar bagian dari ilmu sihir. Artinya ilmu bintang yang seperti ini bagian dari sihir. Zada ma zada. Semakin bertambah ilmu bintangnya, semakin bertambah ilmu sihirnya, karena dia belajar ilmu sihir sebenarnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma akhafu ala ummati at-tasdiqu bin nujumi wa at-takdzibu bil qadari wa hayful a'immah." Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya yang saya takutkan menimpa umatku adalah at-tasdiqu bin nujum, membenarkan bintang, percaya dengan ilmu bintang, wa takdzibu bil qadari, dan mendustakan takdir, wa hayful a'immah, dan kezaliman pemerintah. Asyahid adalah at-tasdiq bin nujum, percaya dengan ilmu bintang. Taib. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, kata beliau, waqala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, waqala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajadin wa yanzuruna fin nujum. Ibnu Abbas mengatakan tentang orang-orang yang menuliskan huruf-huruf yang mereka namakan dengan abajad. Maksudnya itu huruf-huruf yang ditulis mungkin dalam kotak atau tanda-tanda atau garis-garis atau garis tanah atau garis tangan atau apalah, artinya tanda-tanda. Jadi ada kayak tulisan-tulisan, mungkin nomor-nomor atau mungkin potongan-potongan ayat atau mungkin gambar ular, gambar apa begitu ya. Taib, waktu ya. Taib, karena waktu ya sudah habis.
kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.